Mari kita kilas balik krisis moneter tahun 1998, ketika ekonomi Indonesia hampir kolaps. Tepat 23 tahun lalu menjadi titik runtuhnya kepemimpinan era Orde Baru, dan selanjutnya berdiri era reformasi. Peristiwa Mei 1998 tidak lepas dari runtuhnya perekonomian Asia, hingga berimbas ke Indonesia. Saat itu, krisis keuangan menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997. Penyebab krisis keuangan tersebut adalah pada awal 1990-an terjadi ketimpangan suku bunga di Thailand dan Jepang. Suku bunga di Thailand sekitar 10%, suku bunga di Jepang sekitar 2%. Hasilnya, beberapa orang di Thailand mencari peluang untung dengan cara: pertama, bikin perusahaan forex atau falas. Kedua, pinjam uang dari bank di Jepang dalam bentuk yen. Ketiga, uang pinjaman dari Jepang itu dipinjamkan lagi ke orang-orang di Thailand dalam bentuk baht. Keempat, menikmati selisih kurang lebih 8% dari suku bunga kedua negara. Perusahaan-perusahaan forex tersebut royal memberikan kredit tanpa memeriksa si pemohonnya. Nah, kredit yang mudah awalnya membuat ekonomi Thailand melesat dan tumbuh di atas 8% per tahunnya. Namun, pada tahun 1995, persaingan dengan Cina membuat ekspor Thailand menurun, yang berarti berkurangnya keuntungan dari bisnis ekspor. Perusahaan-perusahaan yang meminjam uang melalui perusahaan-perusahaan forex akhirnya pada kesulitan membayar. Jadinya, banyaklah kredit yang macet. Pemerintah Thailand harus membayar kredit macet ini. Di saat yang sama, nilai mata uang baht juga mengalami pengelemahan. Bank sentral Thailand yang mematok nilai baht dengan US dollar mulai kesulitan mempertahankan nilai baht. Semakin menipisnya cadangan devisa membuat Bank sentral Thailand memutuskan untuk membuat kurs baht Thailand mengambang alias membiarkan pergerakannya sesuai mekanisme pasar. Hasilnya, nilai baht terhadap US dollar turun 20% dalam sehari. Jatuhnya nilai baht seperti itu membuat seluruh dunia investasi kaget. Krisis ekonomi 1997 pun dimulai. Karena takut hancur seperti Thailand, para investor menarik investasi mereka dari negara Asia lain, seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, Korea Selatan, dan lain-lain. Ditariknya dana besar-besaran mengakibatkan penurunan nilai mata uang negara-negara tersebut. Penurunan nilai rupiah membuat harga barang impor termasuk untuk bahan baku melejit. Utang falas Indonesia membengkak akibat pelemahan mata uang rupiah. Perusahaan demi perusahaan, bank demi bank bertumbangan karena diajar membengkaknya utang luar negeri ini. Pengangguran pun meningkat dan inflasi melejit hingga 77,63%. Kondisi ini membuat warga maupun pemerintah panik. Harga sembako menjadi sangat mahal dan langka. Akibatnya banyak terjadi konflik horizontal dan maupun vertikal. Indonesia sedang mengalami krisis yang dalam sebuah negara yang mencapai dekade-dekade pertumbuhan cepat, stabilitas, dan pengurangan kemiskinan. Kini ekonominya hampir kolaps.